Salah satu kasus cybercrime yang cukup menghebohkan Indonesia pada tahun 2017 adalah kasus pembobolan situs jual beli tiket.com yang bahkan kerugiannya sendiri mencapai 4 miliar rupiah. Dan yang cukup mengejutkan dari kasus pembobolan ini adalah pelaku yang masih berusia 19 tahun pada saat itu. Dalam pengakuannya, pihak tiket.com mengaku merugi sampai 4,12 miliar rupiah. Sang pelaku sendiri mengaku kepada polisi telah membobol hingga 4.600 situs. Dilansir dari pipa.co.id, motif pelaku dan rekannya dalam melakukan pembobolan terhadap situs tiket.com adalah motif ekonomi. Aksi remaja itu memang memprihatinkan, sekaligus menjadi peringatan penting bagi pengelola situs atas keamanan platform mereka. Cybercrime merupakan aktivitas kejahatan dengan menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer, baik dengan melakukan kerusakan atau tanpa kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki ataupun dibobol. Sanksi bagi para pelaku cybercrime menurut syariat Islam adalah ta'zir. Ta'zir sendiri melalui proses peradilan dengan vonis hakim dengan ancaman hukuman berupa kurungan penjara, pengasingan, cambuk, sampai pada hukuman mati, sesuai dengan tingkat mudarat yang telah dilakukannya. Hukuman ta'zir dapat berupa sanksi dalam bentuk pertama, hukuman mati, kedua, jilid atau cambuk tidak melebihi 10 kali, ketiga, pengasingan, pemboikotan, ataupun penjara, yang keempat, penyalipan, yang kelima, ganti rugi atau dengan cara penyitaan, yang keenam, peringatan atau nasihat, yang ketujuh, pencabutan sebagian hak kekayaan, yang kedelapan, pencelaan. Yang kesembilan, pewartaan. Kasus ta'zir secara umum terbagi menjadi pertama, pelanggaran terhadap kehormatan. Kedua, pelanggaran terhadap kemuliaan. Yang ketiga, perbuatan yang merusak akal. Yang keempat, pelanggaran terhadap harta. Yang kelima, gangguan keamanan. Yang keenam, subversi. Dan yang terakhir adalah pelanggaran yang berhubungan dengan agama. Dengan demikian, cybercrime adalah tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan yang memudaratkan orang lain. Perusakan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, karena perusakan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai universal Allah Subhanahu wa taala. Secara tegas, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 64 sebagai berikut. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Yang artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan dan Allah memadamkan dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ayat tersebut menegaskan bahwa tindakan perusakan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk apapun dan dimanapun. Tetap tidak dibenarkan. Tindakan para hacker menjadi bagian dari perbuatan dan tindakan yang sangat dominan dilakukan oleh para pelaku kejahatan cybercrime yang dilarang sebagaimana ayat tersebut. Landasan larangan tersebut mengarah kepada hal-hal yang merugikan dan meresahkan orang lain. Ya, mungkin itu saja.
penjelasan kasus cybercrime yang ada di Indonesia dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Silakan like and subscribe. Saya sini sebagai narator, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.